Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li hadrati Nabil Muzdaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Baik, kita lanjutkan pengajian kita di pagi hari yang barokah ini. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, umur yang barokah, dan Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan kebahagiaan seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sa'adah kullas sa'adah tulul umri fi taatillah, bahwa kebahagiaan yang sebenarnya di atas segala kebahagiaan panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai menjadi orang yang taat perlu ada kesabaran, bapak-bapak, ibu-ibu, karena taat bukan hanya sekedar di mulut, tapi taat adalah pembuktian diri lahir dan batin, bagaimana melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sambil menunaikan segala yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketaatan juga menjauhkan diri dari yang makruh, juga menjauhkan diri dari segala yang subhat. Bahkan orang yang taat kepada Allah juga berusaha menjauhkan diri dari yang mubah, supaya pekerjaan kita ini mendapatkan nilai. Karena hukum mubah itu adalah dikerjakan dan tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala, berarti ada satu kerugian. Karena Nabi SAW dalam pekerjaannya hanya dua saja, wajib dan sunnah. Rasulullah tidak mengerjakan yang makruh, Rasulullah tidak mengerjakan yang subhat, bahkan meninggalkan yang mubah. Jadi hanya dua saja, sehingga dalam umur hidup di dunia ini setiap detiknya bermanfaat. Yang wajibnya disempurnakan, yang sunnahnya juga dapat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik pada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, kalau melihat waktu sekarang menjelang bulan Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi ya. Kalau di sini penanggalannya kapan katanya? Kalau lihat tanggal hari Kamis ya. Kalau melihat almanak. Tapi puasa itu ditentukan pastinya dengan ru'yat, dilihat berdasarkan penglihatan syahid atau yang menyaksikan, baik dari pemerintah atau ormas atau kelompok atau bahkan mungkin perorangan. Jadi yang namanya ru'yat itu adalah perlu, karena itu adalah satu ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan, umat Islam masih sibuk dalam urusan ru'yat penanggalan tanggal 1 Ramadan.
orang lain sudah sampai ke bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu enggak peduli apapun yang mereka katakan. Kita tidak wajib sampai ke bulan. Tapi yang wajib kita ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu ditentukan segalanya dengan waktu. Bulan Ramadan ada waktunya. Salat ada waktunya. Karena itu adalah merupakan yang wajib. Jadi kalau ada orang yang mengkritik umat Islam masih terus berputar dalam masalah ru'yat, ya biarin aja. Karena memang ini adalah kewajiban dari Allah. Kewajiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini dasar wajibnya puasa. Nasnya Al-Qur'an. Allah yang memerintahkan. Dan Rasulullah sudah sempurna memberikan contoh kepada kita. Dan dalam puasa ada aturan-aturannya, ada rukunnya, ada batalnya, ada sahnya, dan juga ada yang tidak sahnya dalam berpuasa. Kita mudah-mudahan tidak pernah bosan untuk belajar ilmu tentang puasa. Sekalipun mungkin sudah banyak dibahas sebelumnya, pembahasan-pembahasan tentang puasa, tapi ini namanya ilmu ilmu yang harus kita amalkan supaya kita lebih terus dapat menyempurnakan ibadah di bulan puasa. Karena ini merupakan salah satu rukun agama kita. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, ini diseru hanya untuk orang yang beriman saja. Kalau orang yang tidak beriman, wajib tidak? Tidak wajib. Sebab syaratnya ada yang kurang. Apa syarat untuk berpuasa? Adalah iman. Dibuktikan dengan 2 kalimat syahadah. Kalau tidak punya syahadah, berarti dia tidak punya sertifikat untuk mendapatkan izin melaksanakan kewajiban. Maka dasarnya adalah iman. Kita orang yang sudah beriman dan kita sudah bersyahadah, kita wajib melaksanakan. Kalau tidak, ada tuntutan. Kalau tidak, ada dosa. Kalau sudah dosa, ada resiko. Kalau begitu orang kafir yang tidak beriman enak dong, tidak punya kewajiban. Bapak-bapak, bukan tidak punya kewajiban, bukan tidak dihitung oleh Allah. Segala dosa yang dilakukan oleh orang mukmin seperti meninggalkan sholat, orang kafir dapat dosanya juga. Karena hakikat manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Dia tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah karena tidak punya syahadah. Tetapi dosa meninggalkan sholat mereka akan dapat dihitung oleh Allah. Begitu, makanya harus hati-hati. Kita kalau orang yang beriman, begitu kita tidak melaksanakan kewajiban, dosa dan harus dikodok. Sholat harus dikodok, puasa harus dikodok. Kalau ada orang mengatakan bahwa sholat tidak harus dikodok, bagaimana? Dasarnya katanya la sholata la kodo'a fi sholah. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu untuk perempuan yang head. Yang head kan gak wajib kodok ya. La kodo'a fi sholah. Tapi kalau puasa wajib kodok. Laki-laki yang meninggalkan sholat bagaimana? Wajib kodok. Nah sekarang masalah puasa. Allah memanggil orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Sudah dicatat, ditentukan, artinya diwajibkan buat kalian semua asyam, yaitu puasa. Kalau di sini masih bersifat umum, maka Rasulullah memberi contoh. Oh, yang dimaksud adalah yang menjadi kewajiban adalah puasa di bulan Ramadan. Berapa hari saja, mau 29 atau 30 hari kadang-kadang. Tapi yang jelas 1 bulan. Dan tidak ada puasa jumlahnya sampai 31 hari. Paling banyak 30,
dan biasanya kebanyakan itu 29. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kalau sudah menjadi satu kewajiban, berarti ini harus ada perhatian yang khusus. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi syariat puasa kalau melihat ayat ini bukan syariat yang baru. Berarti orang-orang sebelumnya juga berpuasa. Kalau Nabi Daud katanya puasanya setengah tahun. 1 hari puasa, 1 hari buka. 1 hari puasa, 1 hari buka. Semua para Nabi dan Rasul berpuasa. Hanya aturannya yang berbeda. Hanya tata caranya mungkin yang berbeda. Waktunya yang berbeda. Umat Islam dipilih oleh Allah wajibnya berpuasa pada bulan suci Ramadan. Insya Allah sebentar lagi, mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan bulan yang luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, andaikan umatku tahu tentang segala kehebatan, fadilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, pasti mereka akan mengharapkan dalam 1 tahun semuanya Ramadan. Tapi kalau kita terbalik, masyarakat terbalik, karena memang senangnya adalah kenyang masyarakat. Dan mungkin kita termasuk saya, datangnya bulan Ramadan yang dibayangkan adalah lapar. Kalau sudah masuk bulan Ramadan yang ditanya lebarannya kapan? Baru tanggal 1 yang sudah ditanya lebarannya kan? Itu biasa umum masyarakat. Dan dari sekarang sudah mulai merancang. Nanti setelah waktu lebaran apa yang akan dibuat? Di mana kumpulnya? Jalan-jalannya kemana? Kalau mau pergi pakai pesawat apa? Berapa tiketnya? Bulan Ramadannya nggak dirancang apa yang akan dibawa. Yang akan dibuat. Tadarusnya nanti kapan? Sahurnya bagaimana, tarawehnya dan sebagainya. Tapi tiketnya sudah dibeli, tiket untuk berangkat bepergiannya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini nih Allah memberikan ketegasan. La'allakum diartikan bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan lemah. Supaya kamu jadi orang takwa. Jadi target setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, malamnya ada taraweh, ada witir yang tidak ditinggalkan. Sebagian orang witirnya bukan 3, bahkan 11 rakaat. Tarawehnya bukan 8, tetapi 20 rakaat. Di Mekah 20 rakaat, di Madinah 20 rakaat. Imam Maliki, mazhab Maliki, mereka kalau mengerjakan sholat taraweh 36 rakaat. Karena mereka tidak ingin dikalahkan oleh orang lain yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan taraweh di Mekah. Kalau di Mekah katanya zaman dulu setelah selesai taraweh 20 rakaat mereka tawaf. Maka orang-orang Madinah untuk katakan menyaingi ya. Artinya supaya pahala mereka tidak kalah oleh orang-orang yang ibadah di Mekah, mereka menambah lagi sampai 36 rakaat. Dan hadirin rahimakumullah, saya pernah tinggal di Singapura, bahkan menjadi imam di Masjid Sultan, di mana di kalangan itu di Arab Street itu banyak orang-orang India yang bermazhab Syafi'i, yang bermazhab Maliki. Jadi kalau kita sudah selesai mengerjakan sholat 20 rakaat, mereka mundur ke belakang, membuat kelompok, nambah lagi. Jadi itu yang mereka buat dalam bulan Ramadan berlomba-lomba. Kalau masyarakat kita sekarang mencari dalil bagaimana supaya mengerjakan sholat taraweh paling sedikit.
Dalilnya mana? Dalilnya dicari oleh mereka. Dan mazhab Syafi'i mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. Saya tidak mengerti sebenarnya. Tidak mengerti kalau mereka mengatakan bermazhabnya ke Mekah, berkiblat ke Mekah dan ke Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah sholat tarawih di Mekah? Ada pasti ya. Di Madinah 20 rakaat kan ya. Imamnya 2. 10 rakaat pertama dan 10 rakaat kedua. Itu Mekah Madinah. 2 rakaat dan 20 rakaat. Kalau mau nyontoh kepada Mekah dan Madinah. Sekarang di Indonesia saya nggak ngerti. Berapa ini? Kemana ini? Kiblatnya. Baik, itu masalah furu. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadahnya, baik yang wajibnya terutama dan juga yang sunnahnya. Apa? La'allakum tattaqun, kata Allah, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Makanya beres melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, kita minal aidin al-faizin, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kata Nabi, kayaumi waladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kalau orang sudah sukses melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, dan itu sebenarnya yang diinginkan oleh setiap manusia, kembali kepada kesucian. Bagaimana orang kembali kepada kesucian? Bapak-bapak, ibu-ibu, aslinya manusia dulu tidak mengenal dunia, tidak mengenal duit, tidak mengenal maksiat, tidak ada dosa. Kita hanya kenal dengan Allah. Dulu kita dipanggil oleh Allah. Nabi Adam diciptakan, kemudian di dalam tulang sulbi Nabi Adam, katanya dikeluarkanlah bahan-bahan manusia. Yang kata yakhruju min baini sulbi wat taraib, dikeluarkan tuh dari tulang sulbi Nabi Adam, dikumpulkan oleh Allah, dibaiat, alastu birabbikum, hei semua manusia, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Ditanya kita nih, alastu birabbikum, kata kita qalu bala syahidna. Kita nggak kenal yang lain. Kita nggak kenal maksiat, nggak kenal dunia, tidak kenal siapapun, tidak kenal apapun. Yang tahu Allah adalah sebagai Rob kita. Kita nggak sadar, tapi Allah menerangkan dalam Al-Quran seperti itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan itulah alam azali, di mana kita dalam keadaan fitrah, benar-benar fitrah, tidak ada dosa. Orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa, yang kata Allah la'allakum tattaqun, kata Nabi minal aidin al-faizin, dia termasuk orang yang kembali, yaitu kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Umur sudah tua, badan sudah rentak, kulit sudah peot, gigi sudah ungger, mata sudah rabun, telinga sudah budeg, kemudian rambut sudah tua, tenaga sudah lemah, tetapi hati kembali suci seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, target kita melaksanakan ibadah puasa. Tadi ada acara Run Ramadan, apa tadi? Run Ramadan. Oh, Run to Ramadan. Oh, berarti lari menuju Ramadan. Disambut oleh kita, dikuatkan hati kita, dikejar oleh kita. Itu Ramadan, karena di dalam Ramadan ada sesuatu yang sangat dahsyat, yang kata Allah ujungnya la'allakum tattaqun. Siapa orang yang paling beruntung lebih daripada orang yang bertakwa? Sampai Allah memberikan pujian, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Target bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Oleh karenanya jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga pikiran, jaga hati, jaga tangan, jaga kaki, jaga segala yang ada dalam diri kita, jaga makanan kita, jaga minuman kita, jaga obrolan kita, jaga pergaulan kita, jaga canda kita, jaga marah kita, jaga emosi kita, kuatkan kesabaran kita. Karena itu semuanya adalah perangkat untuk sampai kepada la'allakum tattaqun. Kalau orang berpuasa hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus, itu adalah kerugian. Seperti yang kata Nabi, berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu kecuali hanya lapar dan haus saja. Itu adalah puasanya orang yang bodoh. Itu adalah puasanya orang yang umum. Itu adalah orang yang awam. Kita ingin mendapatkan nilai puasa yang khususul khusus, yaitu orang yang benar-benar berpuasa. Makanan yang halal dijaga, makanan yang haram dijauhkan, tidak makan, tidak minum kecuali pada waktunya, waktunya dijaga, niatnya benar-benar dikuatkan. Nah, hadirin rahimakumullah, salah satu di antara rukun puasa adalah niat. Hanya niat puasa beda dengan niat seperti sholat. Kalau sholat itu adalah pada waktu kita takbiratul ihram, niat hati dibarengi dengan perbuatan. Tapi kalau puasa di malam hari sebelum datangnya fajar. Kok seperti itu? Itu adalah aturan agama. Itu adalah aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita puasa ini bukan nggak makan dan minum saja. Semua dalam diri kita lahir dan batin adalah puasa. Mata puasa, telinga puasa, mulut puasa, hati kita puasa. Ketika marah kita harus tahan. Jangan sampai kita ikuti kemarahan itu. Kita tersinggung, jaga supaya tidak diikuti ketersinggungan itu. Karena puasa itu latihan dari Allah, lahir dan batin, supaya kita menjadi orang yang takwa, supaya menjadi orang yang soleh, supaya menjadi orang yang baik. Itu tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun. Kalau sudah itu sukses. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau umat Islam di Indonesia saja misalnya benar puasanya sampai kepada la'allakum tattaqun, rasanya dunia ini aman, negara ini aman, anak-anak akan baik, masyarakat akan baik, pejabat akan baik, pemimpin akan soleh. Jadi pejabat tidak akan ada yang korupsi, nggak akan ada yang maling, nggak akan ada yang rampok. Apa sebabnya? Sudah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai ketakwaan yang harusnya diraih dalam ibadah sehari-hari, terutama 1 tahun sekali di bulan Ramadan itu nggak sampai, maka tetap beres puasa kelakuannya bejat juga ya. Pejabat korupsi lagi, yang maling lagi. Malah dalam bulan Ramadan sebelum Idul Adha katanya maling jadi tambah banyak. Itu kan aneh tuh. Taraweh ramenya hanya malam pertama sampai paling lama 7 hari, 7 malam. Setelah itu sepi, sibuk dengan urusan masing-masing. Masjid sepi lagi. Padahal Nabi memberikan contoh di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah menjemput Lailatul Qadar. Kata Siti Aisyah, pulangnya ke rumah semakin lambat, semakin malam, karena lebih banyak iktikafnya di dalam masjid. Kalau kita ingin sampai target la'allakum tattaqun, ayyama ma'dudat, itu adalah hari-hari yang sudah dihitung, yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridon, ini kembali pada masalah hukum. Siapa di antara kalian yang sakit,
aw ala safarin, atau dalam bepergian, fa iddatum min ayamin ukhor, maka boleh diganti pada hari yang lain. Perempuan yang haid tidak boleh berpuasa, setelah tidak haid lagi di luar bulan Ramadan wajib diganti. Tapi perempuan yang haid tidak usah membayar atau mengkodok salatnya. Bagi laki-laki yang sakit juga mungkin itu harus diganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Tapi bagi yang bepergian, kalian berpuasa itu lebih baik dibandingkan dengan tidak berpuasa. Saya pernah melihat di pinggir jalan orang pada minum di bulan Ramadan sebelum Lebaran dengan alasan safar. Bapak-bapak, ibu-ibu, safar kalau memang safar yang diwajibkan itu yang membolehkan batalnya puasa. Tapi kalau safar hanya karena ingin pulang kampung, kemudian di tengah jalan pada makan dengan alasan safar, itu kayaknya safar yang mungkin bukan safar, saya nggak tahu sampai kepada sunnah atau tidak tuh. Sebab hatinya hanya sekedar ingin senang-senang saja. Sambil dia makannya di pinggir jalan, pada minum sambil berdiri, pada pakai motor, dan juga di pagi hari, bukan siang hari. Sudah pada sahur, sudah pada berbuka puasa dia. Nah, hadirin rahimakumullah, puasa ini juga merupakan rukun Islam. Nabi mengatakan, wasabata fi sahihaini 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sudah ditentukan dalam dua hadis sahih yaitu Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam dibangun atas 5 rukun yang utama. Itu yang utama, yang 5 itu. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, bangunan Islam itu sebagai pondasinya adalah 2 kalimat syahadah. Wa iqamis shalah, menunaikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa hajjil baiti, dan menunaikan ibadah haji, wa saumi Ramadan, dan rukun Islam yang utama juga adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai rukun agama kita ini ada yang kurang. Kalau orang meninggalkan puasa, berarti bangunan rumah agamanya ada yang tidak ada. Kalau misalnya meninggalkan sholat, dia punya rumah, ingin bangun rumah tapi enggak punya tiang. Dia mengaku Islam tapi tidak bersyahadah, berarti enggak punya pondasi. Maka bangunan itu enggak jadi. Demikian kalau orang meninggalkan sholat, berarti ada bagian utama dari bangunan agamanya yang tidak dipasang, sehingga bangunan Islam dia nggak jadi. Maka kita sempurnakan puasa kita ini. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man aftara yauman min Ramadan bila uzrin, siapa saja yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, badan sehat, enggak ada gangguan, dia sahurnya cukup, bukan dalam perjalanan, atau tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan dia boleh berbuka puasa, artinya tanpa uzur, lam yaqdihi siyamud dahrin wa insamahu, maka sebenarnya dia tidak akan bisa mengganti puasa yang 1 hari ditinggalkan itu, yang tanpa uzur, sekalipun dikodok selama 1 tahun. Karena nilai 1 hari puasa dalam bulan Ramadan tidak bisa sama dengan hari-hari yang lain. Jadi sekalipun dikodok dalam 1 tahun, nggak akan bisa nilainya sama dengan nilai puasa 1 hari itu. Makanya manfaatkan yang 1 hari dengan sebaik-baiknya. Jaga, jangan sampai itu batal.
Baik, saya akan membacakan satu hadis yang lain yang agak panjang. Sebenarnya waktunya sudah habis nih. Tapi ini harus dibaca. An Salman radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Faqala ayuhan nas, kata beliau, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azimun, sungguh bulan yang agung sudah menjelang kepada kita. Kita sekarang sudah tinggal berapa hari lagi? Ini hari Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sudah tinggal 5 hari lagi. Kata Nabi, bulan yang agung sudah menjelang kepada kita. Mubarakun, bulan yang barakah. Syahrun fihi, bulan yang di dalamnya ada lailatun khairun min alfi syahrin. Ada satu bulan, ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Satu bulan yang dijadikan oleh Allah puasanya sebagai kewajiban, sebagai fardu. Kita sudah tahu semua dan kita sudah iman semua, ini adalah fardu. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan di malam harinya ada salat sunat yaitu tarawih yang tadi sudah diterangkan sedikit. Man taqarraba fihi bi khaslatin, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan satu perbuatan, kana kaman adda faridatan fi masiwahu, dengan perbuatan sunnah ya, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah seperti ganjaran melaksanakan fardu. Salat sunat di bulan Ramadan nilainya, pahalanya seperti pahala fardu. Sedangkan fardu 70 kali sunnah. Kalau misalnya kita mengerjakan tadi ya, qobliyah subuh, salat sunat fajar, itu sama dengan fardu dibandingkan di luar bulan Ramadan. Berarti pahalanya 70 kali lipat. Waman adda faridatan fihi, siapa yang melaksanakan kefarduan di dalamnya, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwahu, nilainya sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Jadi untungnya makanya banyak. Sehingga para ulama berusaha mengisi waktu sebaik-baiknya karena sedang panen. Wa huwa syahrul sabri, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar berpuasa, sabar dalam ibadah yang lain, sabar dalam segala perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar itu definisinya bukan sabar menurut orang awam ya. Tapi sabar itu adalah tahan diri dalam melaksanakan segala kewajiban, itu adalah sabar. Makanya Rasulullah termasuk orang yang sabar, karena Rasulullah tidak pernah menyerah. Kalau orang yang gampang menyerah, tidak mau berjuang, cari enak saja, agama Islam sudah dihina, dibiarkan saja, sampai posting dalam handphone pun enggak mau, enggak peduli, saya cari aman saja. Itu orang enggak sabar. Sabar itu berjuang, lahir dan batin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu termasuk orang yang sabar. Di mana orang lain di pagi hari masih ingin tidur, berselimut, mencari kehangatan, minum kopi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu duduk di masjid, ibadah, sholat, dengarkan pengajian. Wasabru sawabuhu al jannah, sedangkan sabar itu pahalanya, balasannya surga. Syahrul muasati wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini. Syahrun, bulan di dalamnya ditambah rizki orang mukmin. Orang mukmin di bulan Ramadan kayaknya semuanya bahagia ya. Batinnya bahagia, badannya sehat, makanan enggak kurang, makanan-makanan yang tidak ada di di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan pada keluar semua. Makanan apa yang enggak ada? Dan perut kita tidak cukup menampung makanan sajian di bulan suci Ramadan. Waktu buka, perut sudah kenyang, makanan masih banyak.
pulang taraweh, perut masih kenyang, makanan masih banyak. Waktu sahur, perut sudah kenyang, makanan nggak kemakan. Jadi banyak rezeki. Man fattara fihi shaiman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, kana magfiratan li zunubihi, maka Allah akan memberikan ampunan untuk dosa-dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka, wa kana lahu mislu ajrihi, dan dia juga akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang berpuasa, min ghairi ayan kusa min ajrihi syai'un, sambil sedikit pun tidak dikurang. Jadi untung. Kalau kita kasih makanan kepada satu orang berpuasa, kita dapat bonus, kita dapat saham, kita dapat pahala seperti dia puasa. Kita juga dapat magfirah seperti orang yang berpuasa, dan yang lebih hebat, kita akan dibebaskan dari api neraka. Hanya memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Makanya kalau di kita ada istilah takjil ya. Takjil artinya sebenarnya tadinya menyegerakan. Sunnah berpuasa, kalau sudah waktunya datang berbuka, segerakan berbuka puasa, jangan dinanti-nanti. Ini orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa dengan kurma. Kalau di kita makanan berbagai macam gorengan, bahkan kalau di Bogor ada mie golosor yang tidak ada di tempat yang lain. Gayanya di bulan Ramadan pada keluar itu mie golosor. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaima. Tidak setiap orang di antara kami memiliki makanan untuk bisa diberikan kepada orang yang berpuasa. Sebab di antara mereka banyak yang miskin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah, jangankan untuk diri sendiri, alhamdulillah untuk diberikan kepada orang lain juga masih banyak kayaknya. Nggak ada yang kurang di antara kita. Tidak terbayang bagaimana para sahabat di zaman dulu kadang-kadang untuk berbuka puasa sebutir kurma pun nggak punya. Kalau kita, masya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yu'tillahu hajat sawab. Pahala ini akan diberikan oleh Allah man fattara shaiman, kepada orang yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, ala tamrotin, sekalipun hanya sebutir kurma, au syarbatamain, atau mungkin hanya seteguk air saja. Bisanya yang diberikan kepada orang lain seteguk air, hanya untuk membatalkan saja, itu pun akan dapat pahala. Au mazqati labanin, atau mungkin hanya setetes air susu, yang penting batal. Ada setetes air susu yang lewat tenggorokan, itu kan jadi batal puasa. Itu pun mendapatkan ganjaran tadi, magfirah, dibebaskan dari api neraka, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang tidak dikurang sedikit pun ganjaran itu. Wa huwa syahru awwaluhu rahmatun, bulan puasa adalah bulan yang puluhan pertamanya rahmat. Kita sudah tahu semuanya. Maka kejar rahmat Allah sebanyak-banyaknya di puluhan pertama. Wa awsatuhu magfirah, dan pertengahannya magfirah, ampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Tiga-tiga ini kita sangat membutuhkan, rahmat, magfirah, dan pembebasan dari api neraka. Demikian hadirin rahimakumullah, sedikit pembahasan tentang bulan puasa. Mudah-mudahan menambah semangat dan membangkitkan kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang wajibnya, yang sunnahnya, dan segala apa saja yang berhubungan dengan ibadah. Jauhkan diri dari maksiat supaya kita mencapai target la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.